Kala itu awal tahun 90-an, di sebuah kampung kecil di wilayah Jawa Tengah. Suasana kehidupan warga mendadak berubah. Kampung yang sebelumnya tenang, di mana setiap malam hanya terdengar suara jangkrik, suara kodok, dan sapuan angin di sela dedaunan pisang, kini berubah menjadi ladang ketakutan. Ketakutan itu datang bukan karena bencana alam atau wabah penyakit, melainkan oleh kehadiran ancaman yang kasat mata di siang hari, namun nyata dan berani beraksi di malam hari. Para maling. Bukan hanya kabar burung, tapi benar-benar kejadian nyata. Hampir setiap malam rumah warga dibobol. Pintu belakang didongkel, genteng dicongkel, bahkan ada yang tembok dapurnya dibobol. Warga pun saling bercerita dengan suara pelan di siang hari dan berbisik penuh kecemasan saat malam menjelang. Dalam semalam, tak jarang 2 hingga 3 rumah kehilangan barang-barang berharga, mulai dari radio, ayam peliharaan, hingga sepeda tua yang biasanya disimpan di ruang tamu. Mas Yunus yang kala itu, usianya sekitar 17 tahun, hanya bisa menyaksikan semua perubahan itu dengan hati yang ikut gelisah. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah kayu sederhana di bagian tengah kampung. Rumah-rumah di sana berdiri berdempetan, hanya dipisahkan oleh pagar bambu atau semak belukar. Jalan utama kampung hanyalah tanah lempung yang kalau musim hujan berubah jadi becek dan kalau kemarau mengering retak-retak. Ia sering duduk di beranda menjelang maghrib, memperhatikan warga yang pulang membawa kayu bakar, atau anak-anak kecil yang buru-buru masuk rumah ketika azan berkumandang. Namun sejak kejadian itu, suasana berubah. Pintu-pintu rumah kini lebih cepat ditutup, lampu dipasang lebih terang, dan suara anak-anak jarang terdengar bermain hingga petang. Dalam sepekan terakhir, ketegangan mencapai puncaknya. Ketakutan warga tak lagi bisa ditahan. Maka sebuah musyawarah besar pun digelar di balai kampung. Para lelaki dewasa, remaja tanggung, bahkan para sesepuh pun hadir. Malam itu mereka sepakat, sistem ronda malam harus dihidupkan kembali. Sudah saatnya kampung ini dijaga oleh warganya sendiri. Suara gemuruh kentongan kembali mengisi malam, bukan sebagai penanda bahaya, melainkan panggilan untuk berjaga. Pak Lurah, seorang pria paruh baya yang dikenal tegas tapi bijak, langsung mendukung rencana tersebut. Ia meminta para pemuda untuk membangun beberapa pos ronda di titik-titik rawan. Salah satunya berada di dekat kebun bambu dan pohon pisang yang rimbun, lokasi yang belakangan dikenal angker. Pos lainnya didirikan di dekat sungai kecil yang melintasi kampung, serta satu lagi tepat di depan rumah Pak Lurah sendiri. Para lelaki bergiliran ronda setiap malam. Mereka membawa bambu runcing, lampu Petromax, dan bekal seadanya. Kentongan dipukul tiap 1 jam, menandai bahwa kampung mereka tidak tidur. Di setiap pos, suasananya hampir serupa. Obrolan ringan, teh panas yang mengepul di dalam gelas seng, dan suara daun kering terinjak sesekali, yang cukup membuat bulu kuduk berdiri saat suasana terlalu hening. Mas Yunus menjadi salah satu pemuda yang paling aktif dalam ronda tersebut. Ia selalu bersama sahabatnya yang bernama Salim. Mereka berdua sudah seperti saudara kandung, pernah bermain layangan di pematang sawah bersama, mandi di sungai yang sama, dan kini berjaga bersama demi keamanan kampung. Malam-malam itu mereka habiskan dengan ngobrol, minum kopi pahit, dan sesekali bermain kartu dengan warga lain agar tidak mengantuk. Beberapa malam pertama, suasana terasa cukup aman. Tidak ada laporan rumah kemalingan. Para warga mulai merasa lega. Bahkan di beberapa pos ronda, para ibu rumah tangga mulai rutin mengirimkan jajanan. Ubi rebus, pisang goreng, singkong, kadang juga sekadar air jahe atau teh manis. Warga tampak kompak dan saling mendukung. Pos ronda mendadak menjadi tempat kebersamaan yang hangat di tengah bayang-bayang ancaman yang masih membekas.
Namun, seiring waktu, isu mulai bergeser. Jika sebelumnya semua pembicaraan berpusat pada maling dan pencurian, kini mulai terdengar bisik-bisik yang jauh lebih menyeramkan. Cerita tentang sosok-sosok misterius mulai meresap ke obrolan malam hari. Ada yang mengaku melihat bayangan putih meloncat di kebun pisang. Ada yang mendengar suara tangisan di malam buta, namun tak ditemukan siapapun. Bahkan seorang peronda yang jaga sendirian sempat lari terbirit-birit karena mengaku melihat pocong berdiri di antara pohon bambu. Cerita-cerita itu menyebar cepat, seolah dibawa angin malam. Ibu-ibu mulai was-was, anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib, dan para pemuda yang tadinya semangat ronda mulai menampakkan rasa ragu. Mas Yunus, meski belum melihat dengan mata kepala sendiri, mulai merasa resah. Dalam hati ia mulai bertanya-tanya, apakah benar yang mereka lihat itu makhluk halus, atau jangan-jangan ini hanyalah pengalihan isu? Mungkinkah para maling yang terdesak mulai menggunakan taktik lain, menyebar cerita menyeramkan agar warga takut dan berhenti ronda? Bisa jadi, pikirnya mereka menyamar sebagai pocong atau kuntilanak menakut-nakuti peronda agar bubar lalu kembali menjalankan aksinya. Ia mengutarakan pikirannya pada Salim. Temannya itu hanya mengangguk pelan dan menjawab, bisa jadi itu. Tapi, kalau beneran ada, bagaimana? Mas Yunus tidak bisa menjawab, ia sendiri tidak yakin. Di satu sisi, logikanya menolak hal-hal gaib. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa menampik bahwa ada sesuatu yang mulai terasa tidak beres di kampungnya. Suasana malam mulai berubah, hawa dingin terasa lebih menusuk, dan langkah kaki terdengar lebih berat saat melewati jalan yang sama. Dan di balik keraguan mereka, sesuatu memang sedang bergerak perlahan. Sesuatu yang telah lama tertidur, namun kini seolah terganggu oleh kehadiran manusia yang terlalu berani menjaga malam. Malam merangkak perlahan di kampung kecil itu, membalut segala sudutnya dengan dingin yang menusuk dan kesunyian yang menekan. Langit kelabu tertutup awan tipis, membuat cahaya bulan purnama hanya redup menyapu tanah. Kampung itu nyaris tanpa suara, selain desir angin dan gelegak nyamuk yang tak kenal lelah. Lampu-lampu bohlam kecil menggantung lesu di tiang bambu, menerangi jalan tanah yang sempit dan becek dengan sinar kuning kusam yang tampak lebih suram daripada malam sebelumnya. Di salah satu pos ronda yang berdiri tak jauh dari kebun pisang dan rumpun bambu liar, Mas Yunus duduk bersandar, matanya mengamati sekitar dengan gelisah. Malam itu, ia berjaga bersama sahabat karibnya Salim, serta dua remaja kampung lainnya, Rudi dan Agus. Keempatnya duduk mengitari lampu minyak kecil yang diletakkan di atas tumpukan batu bata. Api kecil dari sumbu lampu itu sesekali berkedip tertiup angin, menciptakan bayangan menari di dinding, anyaman bambu yang membuat malam terasa lebih aneh dari biasanya. Jam belum lagi menunjukkan pukul 10 malam, namun Rudi dan Agus sudah mulai merebahkan diri. Sarung yang semula mereka lipat di pinggang kini menjadi selimut darurat. Salah satu dari mereka bahkan sudah tertidur, napasnya berat dan dalam, seperti ditarik masuk ke dalam mimpi paksa. Mas Yunus menoleh dengan heran. Biasanya, jam-jam seperti ini masih ramai dengan obrolan ringan dan canda kecil. Tapi malam ini berbeda. Ia sempat melanjutkan percakapan ringan dengan Salim, mencoba mengusir kantuk yang mulai merambat. Namun sebelum pembicaraan mereka sempat berlanjut jauh, Salim pun ikut merebahkan diri. Ia menyandarkan kepala pada tiang bambu dan menutup matanya dengan cepat, seolah tubuhnya tak kuasa lagi menopang kesadaran. Mas Yunus yang masih duduk tegak kini mulai merasa tidak nyaman. Ia memanggil nama Salim pelan, berharap temannya sekadar bercanda atau tertidur ringan. Namun saat tidak ada jawaban, ia bangkit, mendekat dan mengguncang tubuhnya. Salim sempat mengerang, matanya membuka sedikit, lalu bergumam pelan,
bahwa tubuhnya terasa sangat berat dan kantuk menyerang begitu saja. Seperti ada selimut dingin yang menekan dari kepala hingga kaki. Suaranya lirih dan lambat, matanya berusaha tetap terbuka. Namun kelopak itu terus mengatup. Ia seperti tidak sedang mengantuk biasa, tetapi lebih seperti tertidur di bawah pengaruh sesuatu. Melihat kondisi itu, kecemasan mulai menjalari benak Mas Yunus. Ia kembali menatap dua rekannya yang sudah terlelap sejak beberapa menit lalu. Dada mereka naik turun perlahan, seperti tertidur amat nyenyak. Padahal baru sebentar berjaga, belum juga tengah malam. Ada sesuatu yang tidak beres, pikir Mas Yunus. Pikirannya langsung teringat akan cerita-cerita warga tentang jampi-jampi. Gangguan halus yang dipercaya bisa membuat orang-orang terlelap tanpa alasan. Ia menelan ludah. Kalau benar ini jampi-jampi, bisa jadi bukan hanya akibat dari makhluk gaib, melainkan juga trik dari para maling yang sudah kehabisan cara untuk membungkam Ronda. Tanpa pikir panjang, ia kembali mengguncang Salim. Ia membujuknya agar bangun, agar melawan kantuk aneh itu. Ia mengajak Salim untuk berpindah ke pos Pak Lurah, tempat yang biasanya lebih ramai dan terang. Suasana ramai mungkin bisa menyadarkan Salim, atau paling tidak menghindarkan mereka dari kemungkinan terburuk. Salim tampak ragu, namun akhirnya mengangguk lemah. Dengan tubuh gontai ia bangkit, lalu berjalan tertatih mengikuti Mas Yunus yang sudah lebih dulu melangkah keluar pos ronda. Mereka meninggalkan Rudi dan Agus yang masih tertidur. Mas Yunus sempat menoleh dan mempertimbangkan untuk membangunkan mereka juga, namun tubuh keduanya begitu tak tergoyahkan. Ia hanya bisa berharap nanti setelah mereka kembali, keduanya akan bangun dan tidak terjadi sesuatu yang buruk. Jalanan kampung yang mereka lewati senyap dan kosong. Tidak terdengar suara orang lain, tidak ada kentongan dipukul dari pos lain, hanya angin malam yang sesekali menggerakkan dedaunan. Di kejauhan bohlam kecil menggantung di bawah atap pos-pos ronda lain, menghasilkan cahaya temaram yang tampak seperti kunang-kunang raksasa menggantung. Jalan setapak yang mereka lewati berupa tanah merah yang keras, namun dingin menembus telapak kaki dari bawah sandal jepit mereka. Baru sekitar 50 meter dari pos mereka, Mas Yunus menghentikan langkahnya. Ia menatap lurus ke depan, menyipitkan mata. Di bawah cahaya bohlam kuning yang redup, tampak sesosok tubuh berdiri di tengah jalan. Posturnya kurus dan tinggi. Dari kejauhan, sosok itu tampak bergoyang-goyang, seolah tubuhnya tak kokoh. Yang paling aneh adalah cara berjalannya. Kakinya seperti gemetar, dan setiap langkah menghasilkan suara kecil seperti tulang yang bersentuhan. Mas Yunus menunjuk ke depan dan menyuruh Salim untuk melihat. Salim yang masih setengah mengantuk menoleh, lalu mengerutkan dahi. Sosok itu tampak seperti kakek-kakek yang sangat tua. Tapi ada sesuatu yang ganjil pada caranya berdiri. Tulang-tulang lututnya seperti tidak sejajar, dan jalannya limbung seperti boneka yang nyaris roboh. Mereka berdua memutuskan untuk mendekat. Namun sebelum jarak mereka cukup dekat untuk melihat wajahnya, sosok itu menyelinap ke arah gang kecil di samping rumah warga. Ketika mereka berbelok mengikuti arah tersebut, gang itu sudah kosong. Tidak ada siapa-siapa. Udara di gang itu lebih dingin, lebih sunyi. Mereka terdiam sejenak, lalu berbalik hendak melanjutkan ke pos Pak Lurah. Namun tiba-tiba, suara langkah itu terdengar lagi dari belakang mereka. Saat menoleh, sosok itu berdiri lagi. Kali ini hanya berjarak belasan meter. Wajahnya terlihat lebih jelas, kulitnya pucat, matanya kosong, rambutnya tipis dan berantakan, serta cara berdirinya seperti boneka kayu yang hendak jatuh. Tidak bergerak, hanya berdiri dan memandang mereka. Pikiran Mas Yunus mulai kacau. Ia menyadari makhluk itu bukan sekadar orang tua, mungkin bukan manusia. Ia menggenggam lengan Salim, lalu menariknya perlahan. Mereka berdua mempercepat langkah. Tidak berlari, tetapi cukup cepat untuk segera tiba di pos Pak Lurah
yang tinggal beberapa langkah lagi. Begitu mereka memasuki pos tersebut, suasana berubah drastis. Pos itu ramai. Sekitar 10 orang duduk melingkar, beberapa memainkan kartu di atas tikar, sebagian lainnya mengobrol dan tertawa pelan. Aroma teh panas dan rokok kretek menguar memenuhi udara. Di sudut meja kayu, nampan berisi singkong rebus dan kacang tanah disediakan untuk siapapun yang berjaga malam itu. Pak Lurah yang mengenakan sarung dan kaos panjang menyapa mereka dengan ramah dan sedikit heran melihat mereka datang dengan wajah pucat dan napas terengah. Ia bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dan Mas Yunus menjawab bahwa di jalan tadi mereka melihat seorang kakek tua yang ganjil. Salim menambahkan bahwa sebelumnya di pos ronda mereka, semua orang tiba-tiba tertidur seperti terkena jampi-jampi. Bahkan dirinya sendiri nyaris tidak bisa bangun. Pak Lurah menanggapi dengan tertawa ringan, seolah tak terlalu mempercayai cerita itu. Ia menyuruh mereka makan dan minum dulu, agar segar, menyarankan agar tidak terlalu memikirkan hal-hal gaib yang bisa mengganggu pikiran. Meski merasa sedikit diabaikan, Mas Yunus dan Salim tetap mengikuti saran itu. Mereka duduk dan mulai menikmati singkong rebus dan teh panas. Pos ronda yang berada di depan rumah Pak Lurah terasa seperti oase di tengah kegelisahan malam itu. Suasananya hidup, hangat dan penuh tawa ringan dari warga yang sedang menikmati singkong rebus dan teh manis. Namun bagi Mas Yunus dan Salim, meski perut mereka mulai terisi dan tubuh terasa sedikit lebih hangat, pikiran mereka masih berkecamuk. Bayangan kakek tua yang berdiri di tengah jalan muncul lalu menghilang. Kini tampak lebih dari sekadar keganjilan. Ketika keduanya duduk bersandar di salah satu sudut pos, Salim tiba-tiba menggoyang pelan lutut Mas Yunus dengan kakinya. Matanya menunjuk ke arah pagar bambu yang membatasi area pos dengan kebun di seberangnya. Tanpa berkata apapun, isyarat itu sudah cukup. Mas Yunus menoleh dan di balik barisan pohon pisang yang daunnya bergetar pelan ditiup angin, berdiri sosok yang mereka lihat sebelumnya. Jaraknya tidak lebih dari 5 meter. Sosok itu berdiri tepat di belakang pagar bambu. Diam mematung, terlalu diam untuk ukuran manusia. Dalam keremangan cahaya bohlam, mereka bisa melihat bahwa tubuhnya kurus kering, posturnya membungkuk sedikit, dan kedua lututnya bergetar halus seperti sedang menopang beban yang terlalu berat. Wajahnya tertutup bayangan, namun mata itu seolah menyala samar, menatap lurus ke arah mereka. Salim mencolek Mas Yunus dan membisikkan bahwa itu adalah sosok yang sama seperti yang mereka lihat di jalan tadi. Mas Yunus hanya mengangguk. Ketegangan merambat naik ke tengkuk dan udara malam yang tadinya sejuk berubah menjadi dingin dan menyesakan. Pak Lurah yang melihat mereka tampak gugup bertanya apa yang sedang mereka perhatikan. Dengan nada setengah berbisik, Salim menunjuk ke arah kebun dan berkata bahwa ada seseorang berdiri di sana. Namun ketika seluruh warga di pos ikut menoleh, mereka tak melihat apa-apa. Kebun pisang itu kosong, hanya deretan batang dan daun yang bergoyang lembut. Beberapa warga tertawa pelan, ada pula yang mencibir bahwa itu hanya halusinasi karena terlalu capek ronda. Pak Lurah mengangkat tangan dan mengingatkan agar jangan membesar-besarkan cerita. Menurutnya, kampung sedang tenang-tenangnya dan tak perlu ditambah isu makhluk gaib. Mas Yunus dan Salim saling berpandangan. Mereka tahu benar apa yang mereka lihat. Namun perdebatan itu hanya akan menambah kegaduhan. Maka mereka memilih diam dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa menit, suasana di pos kembali normal. Warga mulai melanjutkan permainan kartu, dan yang lain kembali menyeduh teh. Mas Yunus dan Salim ikut tersenyum, meski sorot mata mereka tetap waspada. Tidak lama kemudian mereka berpamitan pada Pak Lurah. Mereka hendak kembali ke pos ronda mereka semula, tempat dua rekannya,
Rudi, dan Agus masih tertidur sejak awal malam. Pak Lurah membekali mereka beberapa bungkus kacang rebus dan singkong untuk dibawa kembali. Sambil menyusuri jalan pulang, mereka berbincang pelan tentang apa yang terjadi. Mas Yunus bertanya dengan nada datar, kenapa hanya mereka berdua yang bisa melihat sosok tadi? Salim mengangkat bahu, menyebut bahwa ia pun tidak tahu. Mereka hanya sepakat bahwa apapun itu bukanlah manusia. Begitu sampai di pos ronda, mereka melihat kedua rekan mereka masih tidur di posisi yang sama. Tak bergerak, seakan waktu berhenti bagi mereka. Mas Yunus mencoba membangunkan mereka sambil menyodorkan makanan. Namun keduanya hanya menggeliat sebentar, lalu kembali tertidur. "Biarkan saja," kata Salim. Lalu duduk bersila sambil membuka bungkus singkong. "Kalau mereka kebangun, tinggal makan ini." Malam mulai merambat ke titik paling sunyi, angin bertiup lebih kencang, membuat ranting bambu di belakang pos mengeluarkan suara gesekan yang tajam dan berirama. Di tengah suapan singkong terakhirnya, Salim tiba-tiba terdiam. Ia memalingkan wajah ke belakang pos, menatap ke arah gelap di balik rumah tua dan kebun bambu yang berdiri seperti penjaga bisu. "Aku dengar sesuatu," gumamnya pelan. Mas Yunus meletakkan gelasnya. Telinganya ikut menangkap suara samar. Suara ritmis seperti kayu dipukul berulang kali. Awalnya lirih, lalu semakin jelas. Suaranya tidak seperti kentongan atau suara manusia mengetuk bambu. Lebih seperti bunyi tulang yang dibenturkan ke tanah keras. Mereka terdiam, menunggu dengan napas tertahan. Suara itu datang dari arah belakang rumah yang berbatasan langsung dengan rumpun bambu. Tanpa berkata-kata, mereka bangkit dan menyelinap keluar dari pos. Mereka melewati sisi rumah yang gelap, dinding kayunya lembab dan berlumut, lalu menyusuri jalan setapak kecil yang mengarah ke kebun bambu. Langkah mereka pelan, nyaris tanpa suara. Suara itu semakin jelas. Dan ketika mereka menyibakkan daun pisang yang menghalangi pandangan, mereka terhenti. Di depan mereka, duduk membungkuk sosok menyeramkan. Bukan lagi sosok kakek tua seperti sebelumnya, tapi sebuah tubuh kurus kering, hanya tulang belulang dengan kulit yang nyaris menempel pada tulang. Ia duduk di atas tanah, lututnya ditarik ke dada, dan kakinya terus menghantam tanah. Gerakan itu menimbulkan suara khas, seperti tulang yang saling beradu. Rambutnya tipis dan panjang, menutupi sebagian wajahnya. Lehernya terlalu panjang, dan gerakannya terlalu lambat, seperti makhluk yang bukan berasal dari dunia ini. Matanya kosong, namun seolah sadar bahwa mereka sedang diamati. Mas Yunus menarik napas tajam. Dadanya terasa sesak. Sementara itu, Salim melangkah mundur pelan, tubuhnya gemetar. Mereka tahu kali ini yang mereka lihat bukan orang tua tersesat, bukan maling yang menyamar. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih tua, lebih purba, dan lebih mengerikan, itu jerangkong. Istilah itu melintas di kepala Mas Yunus. Sosok hantu tua dari cerita-cerita zaman dulu. Makhluk yang terdiri dari tulang belulang, dipercaya sebagai penjaga tempat angker atau peninggalan pusaka leluhur. Dan kini ia muncul di depan mereka, tidak dalam dongeng, tidak dalam mimpi, tapi nyata. Sosok itu perlahan menoleh ke arah mereka. Kepalanya bergerak dengan suara pelan seperti kayu berderit. Lalu ia berdiri. Gerakannya lambat tapi mantap. Sendi-sendinya terdengar saat bergerak, seolah tubuh itu tidak dibangun untuk bergerak, namun tetap berjalan mendekat. Mas Yunus mencengkram tangan Salim, lalu berkata bahwa mereka harus kembali. Mereka berbalik, melangkah cepat, lalu setengah berlari kembali ke pos. Tapi jerangkong itu bergerak juga, perlahan tapi pasti. Suara langkahnya, suara ketukan kering tulang, mengiringi mereka sepanjang jalan. Dan ketika mereka sampai di pos, udara di sekitar pos ronda malam itu begitu tegang, seakan-akan angin pun enggan berhembus terlalu keras.
Mas Yunus dan Salim tiba kembali di pos dengan napas terengah. Mereka melirik ke belakang dengan cepat, namun jerangkong itu sudah tidak terlihat. Hanya kegelapan yang membentang di balik pagar bambu dan bayangan pohon pisang yang diam tidak bergerak. Keringat dingin membasahi pelipis mereka meskipun suhu malam begitu menusuk. Kedua rekan mereka, Rudi dan Agus, masih tertidur dalam posisi yang sama seperti saat mereka tinggalkan sebelumnya. Mas Yunus segera membangunkan mereka, kali ini dengan nada panik. Namun meski tubuh mereka diguncang, wajah mereka ditepuk, dan nama mereka dipanggil berulang-ulang, keduanya tetap tidak membuka mata. Hanya suara dengkuran pelan dan napas berat yang terdengar. Salim mulai merasa frustasi. Ia berkata bahwa mereka harus kembali lagi ke pos Pak Lurah untuk meminta bantuan. Mas Yunus menyetujui, tapi sebelum beranjak, ia sempat menoleh ke sudut belakang pos, ke arah tempat asal suara tadi. Tempat di mana jerangkong itu berdiri. Ia tidak melihat sosoknya, namun hatinya berkata bahwa makhluk itu belum pergi. Ia hanya menunggu, mengintai dalam kegelapan. Mereka berdua segera berlari kembali ke pos Pak Lurah, membawa kabar bahwa ada sesuatu yang aneh dan berbahaya di sekitar kebun bambu. Namun saat tiba di sana, suasana sudah berbeda. Pos itu sepi, Pak Lurah tidak ada. Beberapa orang tua dan warga yang tersisa di sana menyambut mereka dengan heran ketika mendengar laporan tentang jerangkong. Salah seorang warga menanggapi dengan nada setengah sinis, menyebutkan bahwa cerita itu hanya akan menambah kepanikan. Warga lain mulai bertanya balik, apakah yang mereka lihat benar-benar makhluk gaib atau hanya perasaan takut saja? Namun Mas Yunus tetap bersikukuh bahwa apa yang mereka lihat bukanlah khayalan. Ia menceritakan dari awal tentang kakek yang muncul dan menghilang, suara ketukan tulang, hingga penampakan di dapuran bambu. Kali ini, nada bicaranya tegas, seperti seseorang yang sudah melewati batas ketakutan dan mulai merasa perlu didengar. Seorang bapak tua yang duduk bersila di sudut pos, tiba-tiba menatap mereka tajam. Ia bertanya dengan suara berat, "Kalian lihat sosok itu di sebelah mana tepatnya?" Mas Yunus menjawab, "Di belakang rumah kosong yang menghadap ke kebun bambu, tidak jauh dari dapuran kecil yang dulunya biasa digunakan warga untuk menjemur hasil panen." Mendengar itu, si bapak tua terdiam beberapa saat. Tatapannya berubah seperti sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. "Tempat itu dulunya memang keramat," katanya lirih. Ucapan itu memecah keheningan. Para warga yang tadinya masih tertawa pelan kini mulai mengalihkan perhatian. Pak Lurah yang baru saja kembali dari patroli keliling pun mendekat, meminta penjelasan lebih lanjut. Mas Yunus dan Salim mengulangi cerita mereka dari awal, dan kali ini Pak Lurah mendengarkan tanpa memotong. Setelah mendengar semua itu, Pak Lurah mengangguk pelan. Ia kemudian memutuskan untuk mengajak beberapa warga kembali ke pos ronda Mas Yunus untuk memastikan kondisi Rudi dan Agus. Sekitar 8 orang ikut, beberapa membawa senter, satu di antaranya membawa tongkat bambu panjang. Mereka berjalan beriringan, menyusuri jalan kampung yang gelap dan mulai terasa semakin mencekam. Namun saat tiba di pos ronda itu, suasana berubah menjadi panik. Rudi dan Agus tidak lagi ada di tempat. Tikar yang tadi mereka tiduri masih terbentang, sarung mereka tertinggal, dan gelas minuman yang tadi mereka letakkan di sudut pos masih utuh. Namun mereka berdua lenyap. Mas Yunus langsung memeriksa sekitar pos. Ia memanggil nama mereka, menyisir kebun, menerangi setiap sudut dengan senter. Namun hasilnya nihil. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara, seolah mereka menghilang begitu saja. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman. Seorang ibu yang kebetulan tinggal di dekat pos itu datang tergesa-gesa dan mengatakan bahwa sejak tadi ia merasa rumahnya seperti bergetar ringan dan mendengar suara gemeretak dari bawah tanah. Ia kira itu tikus,
atau batang bambu yang jatuh. Namun setelah mendengar kabar hilangnya Rudi dan Agus, ia mulai menyadari bahwa malam itu tidak biasa. Pak Lurah lalu menginstruksikan pencarian lebih luas, tapi tetap dengan batas aman. Beberapa warga menyisir area kebun bambu yang dipercaya menjadi sarang gangguan malam itu. Sementara yang lain berjaga di sekitar pos. Dalam keheningan yang tebal, Mas Yunus tiba-tiba teringat sesuatu, sebuah percakapan lama yang ia dengar secara tidak sengaja antara ayahnya dan pamannya, Lek Raji. Beberapa minggu sebelum kejadian ini, Lek Raji datang ke rumah dan berbincang panjang dengan ayahnya. Mereka membicarakan tentang pencarian gaman, benda pusaka atau senjata tua yang dipercaya memiliki tuah. Lek Raji meminta ayahnya ikut mencarikan gaman di wilayah sekitar kebun bambu itu. Tapi ayahnya menolak mentah-mentah. Ia bilang tempat itu bukan sembarang tempat, ada sesuatu yang menjaga di sana. Dan sesuatu itu jika terusik bisa membawa bencana. Mas Yunus baru sekarang mengerti arti ucapan itu. Bukan karena baru dipahami, tapi karena baru terbukti di depan matanya. Ia terdiam di tengah kekalutan para warga yang masih mencari dua temannya. Dalam hati ia bertanya, apakah ini semua karena kesalahan masa lalu? Karena tanah yang sudah seharusnya dibiarkan tenang, kini diusik oleh manusia yang ingin mengorek sesuatu yang bukan miliknya. Pak Lurah yang mulai merasa suasana semakin tidak terkendali, akhirnya mengambil keputusan. Ia memerintahkan agar pohon-pohon bambu di belakang rumah kosong itu ditebang esok hari. Warga tidak banyak membantah. Ketakutan telah menumbuhkan keyakinan yang lebih kuat dari logika. Jika menebang pohon itu bisa menghentikan gangguan, maka itulah yang harus dilakukan. Malam itu tidak ada lagi yang kembali berjaga di pos ronda Mas Yunus. Semua peronda dipusatkan di balai kampung. Warga menolak berjaga sendirian. Suasana malam benar-benar berubah. Isu maling yang dulu menjadi ancaman kini tidak lagi terdengar. Kini, semua perhatian tertuju pada sesuatu yang jauh lebih mencekam, sosok tanpa daging yang hidup dalam bayang-bayang bambu. Dan jerangkong itu belum selesai. Hari itu langit tampak muram meski matahari sudah naik. Awan menggantung rendah, seolah menahan cahaya agar tidak terlalu leluasa menembus kampung yang sejak semalam dicekam kegelisahan. Warga kampung yang biasanya sibuk dengan aktivitas pagi seperti menyapu halaman, memberi makan ternak, atau menuju sawah, kali ini berkumpul di satu titik. Kebun bambu di belakang rumah tua yang tidak berpenghuni. Suasananya lebih menyerupai persiapan menghadapi bahaya dibanding kerja bakti biasa. Perintah Pak Lurah untuk menebang pohon-pohon bambu itu disambut penuh keraguan oleh sebagian warga. Namun, setelah kejadian semalam, hilangnya Rudi dan Agus secara misterius dari pos ronda dan penampakan makhluk yang diduga jerangkong, rasa takut telah mengalahkan logika. Tidak ada yang tahu pasti apakah menebang pohon-pohon itu akan menyelesaikan masalah, tapi setidaknya itu memberikan perasaan bahwa mereka sedang melakukan sesuatu. Golok, parang, bahkan gergaji tangan mulai bekerja sejak pagi. Batang-batang bambu yang tinggi dan padat ditebas satu persatu. Setiap kali satu batang roboh, terdengar suara khas bambu retak yang bergema di antara dinding rumah-rumah kayu. Asap dari daun bambu yang dibakar perlahan mengepul ke udara, baunya tajam, menyengat dan membawa aroma tanah basah bercampur peluh dan kecemasan. Mas Yunus berdiri sedikit menjauh, memperhatikan dari balik pagar semak. Ia tidak ikut menebang, tetapi pikirannya sibuk dengan banyak hal, terutama dengan bayangan jerangkong yang ia lihat malam sebelumnya, berjongkok di bawah lantai pos ronda, menghantamkan lutut ke tanah dengan irama yang dingin dan menggetarkan. Ia tidak bisa menghapus suara itu dari ingatannya.
Suara yang tidak keras, tapi justru karena itu terasa begitu menusuk. Di sela kerumunan warga, Mas Yunus melihat Lek Raji, pamannya, berdiri tidak jauh dari ayahnya. Keduanya tidak bicara, hanya saling bertukar pandang. Mas Yunus tahu ada sesuatu yang tidak mereka katakan, sesuatu yang berkaitan dengan percakapan mereka dulu tentang Gaman. Benda pusaka atau senjata bertuah yang katanya terkubur di sekitar area ini. Waktu itu, Lek Raji memaksa ayahnya agar ikut mencari. Tapi sang ayah menolak keras, mengatakan bahwa tempat ini bukan sembarang tempat dan ada yang menjaga. Mas Yunus kini sadar, ucapan itu bukan sekadar larangan kosong. Gangguan yang terjadi bukan karena pohon bambu atau tanah biasa, melainkan karena sesuatu yang selama ini tersembunyi, terganggu oleh ulah manusia yang serakah. Menjelang sore, sebagian besar pohon bambu telah ditebang. Suasana kampung sedikit lebih terang. Sinar matahari akhirnya bisa menembus ke dalam sela-sela pekarangan yang sebelumnya tertutup rimbun daun bambu. Warga mulai merasa lega. Beberapa bahkan berkata, rasanya jadi lebih lapang ya. Tapi di balik kelegaan itu ada yang tidak terucapkan. Perasaan bahwa mereka mungkin telah menyentuh sesuatu yang seharusnya dibiarkan diam. Malamnya, Mas Yunus memutuskan kembali berjaga di pos ronda yang telah menjadi sumber gangguan. Meski banyak warga memilih bergabung di pos utama di balai kampung, Mas Yunus bersikeras untuk menjaga tempat yang semalam menyimpan ketakutan. Ia merasa jika semua orang lari dari tempat itu, siapa yang akan tahu jika sesuatu kembali terjadi? Ia tidak sendiri. Salim menemaninya, meski dengan langkah ragu dan wajah yang tidak menyembunyikan kekhawatiran. Dua orang lainnya ikut bergabung. Salah satunya Pak Karto, seorang pria setengah baya yang dulu pernah ikut jaga di malam-malam sebelumnya. Pos ronda itu berdiri dengan kaki-kaki bambu yang mulai lapuk dan lantai anyaman yang menggantung setengah meter dari tanah. Di bawah pos, biasanya hanya tempat untuk menyimpan kayu bakar atau ember kosong. Tapi malam itu, bagian bawah itu terasa lebih dari sekadar ruang kosong. Awalnya, semua terasa normal. Mereka duduk melingkar, sesekali menyeruput teh, berbincang pelan tentang kabar warga yang mulai percaya akan cerita jerangkong. Mas Yunus, meski tetap tenang di wajah, terus menajamkan pendengaran. Ia tahu, jika malam ini ada suara yang muncul lagi, ia harus bersiap. Dan memang, suara itu kembali, dengan suara pelan teratur, lalu menguat. Suara itu datang dari bawah lantai pos. Awalnya terdengar seperti batang kayu yang digulingkan. Tapi semakin lama, bunyinya semakin jelas. Irama itu tidak alami, terlalu konsisten, terlalu dingin. Mas Yunus memberi isyarat diam. Ia perlahan menunduk mengintip dari celah lantai. Saat itu pula, darahnya terasa membeku. Di bawah pos terdapat makhluk yang tidak mungkin manusia. Itu jerangkong, sosok tinggi kurus, tidak berkulit, dengan posisi membungkuk dengan lutut yang terus-menerus menghantam tanah dan balok penyangga pos. Rambutnya tipis, menempel lepek di tengkorak yang merekah. Kedua matanya kosong, namun tajam menembus. Salim ikut mengintip, lalu terhuyung mundur. Pak Karto sempat mengucap istighfar tertahan. Mereka semua berdiri, tubuh menegang. Tapi sebelum sempat berteriak atau bertindak, jerangkong itu perlahan bergerak. Ia menyeret tubuhnya ke depan, membungkuk lebih dalam untuk keluar dari bawah pos. Suara gesekan tulangnya menyeret tanah terdengar seperti ranting patah diinjak. "Lari!" teriak Mas Yunus. Dan mereka semua pun melompat turun dari pos. Tidak berteriak, hanya melangkah cepat mundur, lalu lari. Mereka tidak menoleh, hanya mendengar suara langkah berat di belakang mereka, yang mengikuti hingga mereka jauh dari pos. Saat akhirnya berani menoleh,
jerangkong itu sudah tidak terlihat. Tapi kesan keberadaannya masih tertinggal di udara. Mereka tahu makhluk itu tidak pergi, ia hanya menunggu. Malam itu pos ronda ditinggalkan. Paginya, warga kembali berkumpul dan memutuskan pos itu harus dibongkar. Tidak hanya dibongkar, tapi juga tanah di bawahnya harus dibersihkan. Beberapa orang menaburkan garam dan air kelapa hijau, cara tradisional untuk menetralisir tempat angker. Namun, satu hal yang paling mengejutkan adalah ketika Rudi dan Agus, dua remaja yang hilang, tiba-tiba kembali ke rumah masing-masing menjelang subuh. Tubuh mereka lemas, wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Mereka tidak bisa bicara, tidak bisa menjelaskan apapun. Setelah kejadian itu, seluruh warga kampung seperti memasuki fase baru yang jauh dari kata tenang. Pos ronda yang pernah berdiri megah di persimpangan jalan, tempat Mas Yunus dan Salim biasa berjaga, kini tinggal kenangan. Tiang-tiang bambu yang dulu menyangga lantai pos kini telah dibongkar, dibakar menjadi abu bersama harapan bahwa semua gangguan akan ikut lenyap bersamanya. Namun rasa takut tidak bisa dibakar, tidak pula bisa ditebang seperti rumpun bambu di belakang rumah tua itu. Warga mulai menutup pintu lebih awal. Anak-anak tidak lagi keluar bermain selepas asar. Obrolan malam digantikan dengan bisikan tentang jerangkong yang pernah muncul, tentang suara ketukan tulang yang masih terngiang, dan tentang dua anak muda, Rudi dan Agus, yang kembali dari kehilangan dengan mata kosong dan napas yang berat. Baru setelah 2 hari, Rudi mulai bicara pelan. Meski mereka akhirnya bisa bicara kembali, apa yang mereka katakan bukan cerita yang melegakan. Rudi dengan suara pelan dan datar berkata bahwa selama ia tidak ada, ia tidak tahu di mana berada. Ia hanya ingat duduk di tempat gelap, dingin dan basah. Di tempat itu, setiap malam ia mendengar suara ketukan. Dari dinding, dari lantai, dan dari dalam kepalanya. Ia berkata bahwa suara itu terus mengikutinya bahkan saat ia menutup telinga. Kala itu ia tidak bisa keluar. Dan ia pun tidak tahu bagaimana caranya kembali. Hingga suatu pagi, tiba-tiba ia terbangun di depan rumah sendiri, tubuhnya dingin, pikirannya kosong, dan telinganya masih berdesing oleh suara ketukan itu. Agus pun menceritakan hal yang serupa. Bedanya, ia menyebutkan bahwa dalam ruang itu, ia melihat siluet sosok kurus tinggi yang hanya berdiri diam di pojokan. Menatapnya tanpa ekspresi, tanpa suara, tapi dengan mata yang membuatnya tidak bisa tidur selama berhari-hari setelah kembali. Pak Lurah kemudian memanggil seorang tokoh adat dari kampung sebelah, seorang lelaki tua bernama Ki Jogo. Ia dikenal memiliki kemampuan dalam hal-hal supranatural. Kedatangannya disambut seperti harapan terakhir. Dengan pakaian serba putih dan wajah yang penuh wibawa, Ki Jogo mendatangi bekas lokasi pos ronda yang kini telah menjadi tanah lapang. Di tempat itu, ia menggelar tikar pandan, menancapkan batang sirih, dan membakar kemenyan yang aromanya langsung menyebar ke seluruh sudut jalan. Warga berdiri dalam diam, menyaksikan Ki Jogo duduk bersila, menutup mata, dan membaca doa-doa yang terdengar seperti mantra-mantra tua yang tidak dikenal. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang dan api kemenyan berkedip tidak stabil. Lalu Ki Jogo membuka mata dan berkata bahwa tanah ini memang dijaga, bukan oleh setan, bukan pula oleh arwah penasaran biasa, tetapi oleh sesuatu yang dulunya pernah diminta, kemudian dilupakan. Penunggu ini tidak datang karena kebetulan, katanya. Ia marah karena wilayahnya diganggu, karena sesuatu yang dijanjikan tidak pernah ditepati. Beberapa warga menoleh pada Mas Yunus, yang wajahnya langsung memucat. Ingatannya kembali pada percakapan antara ayahnya dan Lek Raji, tentang pencarian gaman yang tidak pernah tuntas. Tentang sesuatu yang mungkin terbangun karena pencarian itu dihentikan sepihak, meninggalkan ritual yang seharusnya diselesaikan.
Malam itu juga, warga sepakat untuk tidak lagi mencari pusaka, tidak lagi membuka area kebun bambu yang tersisa, dan tidak lagi membangun pos ronda di lokasi lama. Pos ronda dipindah ke dekat balai kampung, tempat yang lebih terang dan jauh dari tempat-tempat yang sudah ternoda oleh kejadian-kejadian misterius itu. Mas Yunus sendiri tidak pernah benar-benar bisa melupakan malam-malam itu. Ia tetap ikut ronda selama beberapa minggu ke depan, tapi hatinya selalu waspada. Setiap kali mendengar suara ranting patah, daun bergesek, atau bambu jatuh karena angin, tubuhnya akan menegang dan pikirannya melayang kembali pada suara yang dulu datang dari bawah kakinya. Musim hujan pun tiba. Kampung berubah. Jalan-jalan tanah menjadi becek dan licin. Suara kodok dan serangga mendominasi malam. Anehnya, sejak musim hujan datang, gangguan itu perlahan menghilang. Tidak ada lagi suara ketukan, tidak ada lagi penampakan. Seolah sosok jerangkong itu hanya ingin menyampaikan sesuatu, bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar, dan ketika manusia melewatinya, ia tidak akan diam. Pak Lurah suatu malam sempat mengatakan bahwa mungkin saja jerangkong itu sudah pergi. Tapi Mas Yunus hanya diam, menatap kosong ke arah kebun yang kini ditumbuhi rumput liar. Dalam hati kecilnya, ia tahu sesuatu yang kuno dan kuat tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Bertahun-tahun berlalu, kampung mulai berubah. Beberapa rumah diganti tembok. Listrik masuk ke setiap sudut. Jalan tanah pelan-pelan berubah menjadi semen kasar.